Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan kepemimpinan dan manajemen konflik. Saya Yonanika Bimo, NPM 99. Nama saya Mifa Abiyu, NPM 90. Nama saya Alif Wisnu Wasetyo, NPM 93. Nama saya Danifeka Pradana, NPM 109. Konflik yaitu ada tiga, yaitu pertama pertentangan kekuatan yang menimbulkan ketegangan disebut konflik. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih mencari tujuan, nilai, atau sesuatu yang saling bertentangan dan meniadakan. Menghadapi konflik adalah bagian penting dari tugas manajer atau pemimpin. Jenis konflik ada tiga: konflik pada diri individu itu sendiri, dua, konflik antar individu, yang ketiga, konflik individu dengan institusi. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Konflik bisa disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kedua aspek, positif atau negatif tersebut. Antaranya adalah yang pertama, batasan pekerjaan yang tidak jelas, yang kedua, hambatan komunikasi, yang ketiga, tekanan waktu, yang keempat, standar, peraturan, dan kebijakan yang tidak masuk akal, kemudian yang kelima, pertikaian antar pribadi, kemudian yang keenam, perbedaan status, yaitu harapan yang tidak terwujud. Dan teknik penyelesaian konflik ada 9. Yang pertama, pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, tujuan atasan. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Yang keempat, penghindaran. Yang kelima, perataan. Yang keenam, kompromi. Yang ketujuh, komando otoritatif. Yang kedelapan, mengubah variabel manusia. Yang kesembilan, mengubah variabel struktur. Kemudian manajemen konflik. Gaya konflik Thomas Kliman ada 5 cara. Yang pertama, penghindaran. Jangan mencuatkan isu. Kemudian yang kedua, akomodasi, yaitu mencari jalan memuaskan orang lain. Kemudian persaingan. Persaingan yaitu gunakan segala daya untuk menang. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja dengan kelompok untuk menemukan solusi yang memuaskan diri dan pihak lain. Kemudian kompromi. Kompromi adalah mencari jalan tengah untuk memuaskan kedua pihak. Setelah itu ini adalah the 5 conflict handling mode yaitu ada competing, collaborating, compromising, avoiding, dan accommodating. Lalu cara memecahkan konflik. Memecahkan konflik dengan konfrontasi dan pemecahan masalah atau metode identifikasi sumber konflik dan memecahkannya secara sistematis. Konfrontasi dan pemecahan masalah memerlukan 5 langkah, yaitu menyadari bahwa konflik membutuhkan tindakan, melakukan konfrontasi, mencari penyebab konflik, menyusun cara menyelesaikan konflik, dan memonitor kemajuan atau progres. Setelah itu ada konsekuensi dari konflik, yaitu ada konflik banyak menyita waktu kepemimpinan, konflik soal tujuan bisa menimbulkan kepentingan diri yang ekstrim, konflik berkepanjangan itu tidak baik bagi kesehatan. Konflik bisa menyebabkan waktu dan energi bisa dibelokkan dari pencapaian tujuan yang penting. Konflik dapat mendorong karyawan melakukan sabotase, dan konflik bisa menimbulkan kekerasan di tempat kerja. Aspek-aspek dalam manajemen konflik. Dalam manajemen konflik ada 2 aspek yang bisa muncul, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan, membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, memberikan saluran baru untuk komunikasi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat baru pada staf. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. Dan yang terakhir adalah menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Konsekuensi dari konflik yang dari segi aspek negatif, apabila konflik mengarah pada hal negatif dan kondisi destruktif, baik untuk perorangan maupun kelompok, maka hal ini dapat berdampak. Yang pertama adalah penurunan efektivitas kerja, yang kedua adanya penolakan, yang ketiga resistensi terhadap perubahan, dan yang keempat menjadi apatis, yang kelima pegawai menjadi acuh tak acuh, dan bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif berupa demonstrasi.
Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.